Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custain, tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan membahas sepak bola Indonesia, kemudian sepak bola dunia yang selalu kita kupas dalam podcast sepak bola yang cukup menarik. Dan baru saja, meskipun waktu terpaut 2 jam dari Maluku Utara, ya, di mana Persija bertandang ke Malut dan terjadi banyak gol dalam pertandingan yang cukup panas, seru, super big match Liga 1 BRI pada malam hari ini. Dan ya, akhirnya juga banyak kartu kuning yang diberikan oleh wasit kepada kedua tim, baik itu kartu kuning dan kartu merah yang diberikan kepada Aditya Warman yang baru masuk di babak kedua menggantikan Jordi Amat, diberikan kartu kuning kedua setelah dia melanggar pemain dari Malut United dengan sikutannya. Dia diberikan kartu merah. Dan namun meskipun bermain dengan 10 orang, Persija mampu mengamankan keunggulan 3-2 atas Malut United. Sebelum kita lanjutkan podcast kita pada malam hari ini, berikan like dan subscribe pada channel kita Jelo Custain untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para penonton baru yang sudah hadir pada malam hari ini, dan bagikan konten ini kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Jelo Custain, kemudian kritikan dan saran pada Ketua PSSI Erick Thohir dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Langsung aja kita bahas pertandingan malam hari ini yang super big match, di mana ini mempertemukan dua klub yang saya rasa ini permainan yang cukup bagus, di mana Malut United menjamu Persija, ya. Di babak pertama, gol yang dicetak oleh Jordi Amat dan juga Aladin, ini tentu saja gol dari Aladin ini adalah gol kedua dalam permainannya dia bersama Persija Jakarta pada musim ini. Setengah musim dia dipinjam, kemudian gol juga Jordi Amat dari sundulan yang cukup bagus pada babak pertama, membungkam Malut United. Ini memang Malut tidak tinggal diam saja, karena pada babak kedua Malut memulai untuk intensitas yang cukup tinggi untuk menyerang, untuk membalas ataupun untuk membalikkan keadaan setelah mereka tertinggal 2-0 dari Persija Jakarta. Bagaimana Ciro Alves akhirnya mampu menggetarkan Jala Adritani pada babak kedua ini. Kemudian bagaimana setelah gol yang dicetak oleh Ciro Alves pada babak kedua ini, Fabio Calonego ini mampu memberikan sebuah gol yang cukup indah, tendangan jarak jauh. Ini adalah gol yang saya rasa gol mungkin yang paling indah pada pekan ini, ya, di mana gol yang awalnya dari sebuah tendangan bebas Alano mengumpan, dan kemudian Fabio Calonego ini berhasil mencetak gol dari jarak jauh dan tidak bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Malut United. Kemudian tidak tinggal diam ketika tertinggal 3-1, ya, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Malut United untuk menekan Persija Jakarta. Akhirnya pada sebuah kesempatan di mana umpan yang bisa dilepaskan dari sisi kiri mampu DDS David da Silva, striker yang baru saja merampungkan proses naturalisasi, ya, bersama Ciro Alves. Ini berhasil mencetak gol untuk memperkecil kedudukan pada babak kedua. Dan tentu saja setelah DDS ini mencetak gol, skor 3-2. Bagaimanapun yang terjadi, apapun hasilnya pada pertandingan ini memang cukup penting, di mana Malut berusaha untuk memenangkan laga, sementara Persija juga berusaha untuk memenangkan laga karena mereka ingin mengejar ketertinggalan dari Persib Bandung setelah Borneo kemarin terjatuh di Dewa United.
poinnya sudah tertinggal dengan Persija. Sementara itu Persib masih memiliki satu pertandingan ulang bersama Borneo yang akan dilagakan pada tanggal 15 Maret bulan depan. Nah, ini tentu saja memberikan dominasi yang cukup kencang, bagaimana intensitas di sisi lapangan, baik itu serangan dari kanan kiri yang diserangkan oleh pasukan Malut United, baik itu dari David da Silva kemudian Ciro Alves, ini belum bisa membuat ataupun menambah gol yang sudah dicetak mereka berdua pada babak kedua. Namun saya memberikan aplaus yang cukup menarik buat DDS dan juga Ciro Alves yang sudah membuktikan ketajaman mereka dalam pertandingan melawan Persija pada malam hari ini, dan juga bagaimana Jordi Amat yang juga luar biasa, kemudian Aladin yang mencetak sudah 2 gol karena kemarin dia sudah mencetak gol di JIS, kemudian malam ini di Malut United dia juga mencetak gol. Ini cukup manis buat seorang winger asal Maroko, dan gol yang cukup sangat sangar saya mengatakan ini dari Fabio Calodego. Bagaimana golnya yang cukup cemerlang dari tengah, ya, bagaimana seorang Alano memberikan umpan kepada Fabio Calodego, dan ini adalah gol yang mungkin bisa menjadi gol terbaik pada pekan ini ataupun gol yang ada di Liga 1. Dan pertandingan memang cukup rapat ya, di mana serangan-serangan yang dibangun oleh Malut setelah Aditya Warman dia menggantikan Jordi Amat di babak kedua, kemudian Shane Patinama juga masuk di menit 88, ada tambahannya 8 menit, jadi dia bermain selama 12 menit untuk membantu pertahanan yang ditinggalkan Doni Tri Kusuma. Kemudian bagaimana serangan itu beralih ke sisi Doni Tri ataupun pemain pengganti Shane Patinama di sini yang menggantikan Doni Tri, ini bisa ditekan dengan bagus. Bagaimana serangan yang kolaborasi dari Tyron, kemudian David da Silva, kemudian juga pemain Ciro Alves ini yang selalu digagalkan. Bagaimana umpan-umpan lambung yang selalu dilesakkan kepada Persija pada babak kedua ini mampu diredam oleh Andri Tani, dan saya mengatakan ini adalah pertandingan terhebat, terluar biasa di Liga 1 karena bagaimana umpan-umpan yang silih berganti, serangan yang silih berganti, bagaimana Aladin, bagaimana Ciro Alves saling bergantian menyerang, dan memang dukungan dari supporter Malut United tidak henti memberikan dukungan kepada tim asal Maluku Utara ini. Dan inilah pertandingan dalam kelanjutan Liga 1. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya para penonton baru. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada rekan-rekan Anda. Dan rekan-rekan semuanya, kita akan menginformasikan sepak bola Indonesia pada lain kesempatan, dan saya Jelo Custen dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.